Cara ke nasabahnya yang jelas kita harus menguasai materi yang harus kita berikan ke nasabah. Contoh kita harus menguasai produk-produk yang harus kita Oke. promosikan. Produk knowledge-nya Iya, ya. knowledge-nya. Kita jual sesuatu yang kita harus Ah, kuasai. betul. Soalnya aku dari tadi ngikutin, aku geli banget. Ini apakah yang salah-salah jawab itu memang nggak mengenal produknya atau baru jadi aksi? Bayangin, banyak pertanyaan yang kemudian dijawab dengan salah. Nah, itu tugasnya siapa di antara Pak Hari, Pak Dani, sama Pak Indra, siapa yang bertugas mengedukasi nih? Pak Indra. Pak Indra saya nasihatin ini ya. Coba ya, kalau tahun depan saya ada di sini lagi dan masih ada yang menjawab salah, lihat aja. Ini saya mewakili teman-teman yang gagal tadi. Pokoknya harus ada yang salah gitu ya. Dalam hal ini Pak Indra yang salah. Oke. Jadi product knowledge, produknya kita harus kenalin dulu ya. Betul Ini sekali. produk apa, keunggulannya apa, Betul. mekanisme atau cara kerjanya seperti apa gitu ya. Itu yang kamu lakukan. Betul. Kan tidak cukup itu, Dan. Ya. Apalagi yang kamu lakukan sehingga nasabah kemudian yakin pada produk yang kamu tawarkan? Ada nggak riset, wah orang ini sebenarnya membutuhkan. Jadi aku jelaskan ke dia bahwa dengan membeli atau mengambil produk ini, apa yang dia butuhkan terpenuhi, atau bagaimana? Ya dari kalau kita follow up nasabah itu kan dari dia bertanya kita kan tahu bahwa dia benar-benar butuh. Kita bisa menilai ketika dia yang rasa kita dia sangat butuh, pasti kita akan mencoba lebih keras lagi untuk meyakinkan dia seperti itu. Oke, jadi Ya, jangan cepat patah semangat ya. betul sekali, Pak. Kamu pernah ditolak nggak Oh ketika, sering, Pak. oh sering. Ya, luar biasa, Pak. Nah, bagaimana kamu mengatasi perasaan ditolak itu kan? Ini jujur aja ya, kadang-kadang ada produk-produk yang telepon aku, Pak Andi mau nggak gini-gini. Di tengah situasi dan kondisi aku lagi pusing, lagi sibuk, ditawarin produk. Itu kan Ya, aku bilang, aduh bisa nggak nanti aja ya gitu-gitu. Itu kan orang merasa ditolak. ya, Tapi aku nggak bisa tidak, ya memang menolak gitu loh. ya. Nah, bagaimana kamu mengatasi perasaan ditolak, perasaan kemudian nggak dibutuhkan gitu loh? Atau Ya, dianggap mengganggu? eh, biasanya kalau ditolak saya cari yang lain lagi, yang bahkan semakin banyak berarti menjadi motivasi kita untuk mencari yang lebih banyak lagi, nasabah-nasabah yang lebih banyak lagi dan menjadikan follow up-an itu menjadi pundi-pundi uang itu. Oke, kalau ditolak, tapi kan masa ditolak sekali langsung cari. Ini kan sebenarnya resep untuk jomblo juga ya. Dia Kalau kelihatan Pak, ditolak ya. udah nggak usah terlalu lama cari yang Iya. lain. Dia kelihatan ketika nasabah butuh itu kan kita bisa nilai sendiri. Iya, Udah karena seberapa kita butuhnya seberapa dia. butuhnya kelihatan. Kalau Dia terkadang membanding-bandingkan harga ini kan oh, itu oke. sudah kelihatan bahwa eh, tidak keseriusannya gitu. Tapi di luar aksi sekarang kamu punya kegiatan usaha kalau aku lihat Iya, tadi ya. betul. Itu dilakukan karena bangkit melalui aksi, Iya, kemudian ada uang yang kamu iya. dapatkan, kamu tabung, kamu kelola, jadi usaha. Usaha apa aja sekarang? Mebel, kemudian ada startup. eh, jadi startup itu bergerak di bidang pembayaran, apa pembelian pulsa, token listrik dan macam-macam segala macam. Termasuk sapi aku lihat ya. Itu sapi baru-baru ini, barbershop juga ada gitu. Jadi aneh-aneh betul usahamu nih. Dari urusan barbershop, Iya, ngurusin kecantikan, iya, kegantengan betul, orang, sama sapi. betul, Artinya ini sebenarnya jiwa wirausaha ya. betul. Tapi aksi nggak ditinggalkan. Aksi, Malah jadi ad- tulang punggung ya ini ya. tulang punggung. Terkadang aksi itu bisa mensubsidi usaha-usaha yang sedang Yang merintis belum gitu. jalan. Ya belum berjalan gitu. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, berapa penghasilanmu dari aksi? Soalnya aku tanya-tanya dari kemarin, aku mulai tertarik ini. Eh, Aku pengen juga jadi aksi nih. Kalau saat pandemi ini rata-rata ya sekitar 40-50. Tapi kalau sebelum pandemi corona Ini ini 40-50 apa? Rupiah, 1.000 Pak. ribu. Iya. Pak, juta. Kalau ribu aku udah batal aja, nggak tertarik aku. Waktu Iya. ini 40 sebelum juta sebelum rata-rata. corona itu bisa tembus di 200 sampai 300. Juta? Ya, Juta? ya, Serius? serius. Kok selama ini aku nggak tahu ada peluang sebesar ini ya dalam hidupku ya?
Nah, saya pun Jadi awalnya sia-sia aku menghabiskan waktu seperti sekarang ini kalau selama ini aku nggak tahu ada aksi bisa dapat 200 juta. Coba teman-teman siapa yang pernah mencapai 100 juta angkat tangan. Dapat hadiah dari aku. Mana? Bohong juga nggak apa-apa deh, ayo. Mana kita nggak bisa lihat yang angkat tangan ya. Oh, belum ada ini berarti yang mencapai itu ya. Atau ada tapi nggak enak hati karena takut diminta, banyak Pak. takut diminta. Iya. Atau teman-temannya takut menyakiti hati dan perasaan teman-temannya yang lain. Yang masih mencapai 5 jutaan itu. Oke, tapi 200 juta pernah tercapai ya. Ya, Oke, Dan. Di luar kegiatanmu dalam kegiatan aksi, kemudian juga kegiatan usaha, iya. tadi digambarkan kamu ini suka berbagi, suka bersedekah. Apa yang membuat kamu merasa bersedekah itu penting dalam hidupmu? Karena menurut saya dari rezeki, kayak saya menganggap rezeki itu sebuah titipan dari Allah, maka dari rezeki itu adalah ada hak orang-orang yang dititipkan Allah kepada saya yang harus saya berikan ke orang lain untuk membantu orang lain itu. Oke, kesadaran itu datang dari mana? Ini Eh, nilai-nilai yang diwariskan orang karena tua atau ya bukan, karena saya lihat juga saya sering ikut-ikut seminar, kemudian di sana dijelaskan juga bahwa kunci kesuksesan itu adalah berbakti kepada orang tua dan memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, misalnya harta kita sedekah begitu. Kalau kita punya rezeki banyak, maka di rezeki yang banyak itu adalah ada hak-hak orang lain yang ada di sana gitu. nggak takut miskin berbagi itu? Saya menganggapnya kalau semakin saya berbagi, rasanya semakin banyak yang datang gitu. Uang itu semakin, Rezekinya. ya dari pintu mana aja, saya merasanya begitu gitu. Oke, Kadang menarik. kalau saya berpikir ketika saya susah, sepertinya saya harus sedekah gitu, supaya lancar gitu. Nah, ini menarik teman-teman ya. Banyak yang selalu berpikiran bahwa aku mau berbagi, tapi nanti kalau penghasilan kan sudah besar, penghasilanku udah memenuhi kebutuhanku, baru aku akan berbagi. Tapi kalau kita lihat bagaimana pandangan Denny, ini cocok sama aku juga. Berbagi itu tidak harus menunggu kita kaya, ya. Berbagi itu bisa dengan kemampuan kita dan tidak harus selalu uang, ya. Tenaga, pikiran, keterampilan juga kita bisa berbagi dan Tuhan akan membalas berlipat ganda. Itu keyakinanmu ya. Betul. Dan faktanya sampai sekarang kamu nggak miskin-miskin gara-gara berbagi, malah Alhamdulillah. rezekinya makin Iya. banyak. Jadi jangan takut berbagi, teman-teman, ya, dengan apa yang kita miliki kita sudah mulai berbagi. Nah, dan terakhir, ke depan kamu mau ngapain lagi? Ke depan saya pengen, alhamdulillah saya sudah beli tanah untuk sekolah gitu. Sekolah, ya saya punya cita-cita di suatu hari nanti mungkin kalau sudah punya dana banyak mau bikin sekolah sekolah Islam, kemudian bisa membantu orang-orang yang susah, dalam arti kata tidak punya biaya untuk sekolah gitu. Oke, mulia ya. Jadi kamu sedang memikirkan orang Ah, lain, bukan untuk dirimu sendiri ya, ya. Dan sudah S2. betul sekali. Oke, ini bukan Dari Adira sekolah juga ya. ya, Saya kuliahnya juga dari biaya hasil yang saya dapatkan di Adira. dari aksi juga. Iya betul. Jadi aksi ini di satu sisi menghempaskan kamu, Ya, arti Adira, tapi kemudian mengangkat kamu melambung lebih tinggi. Tadi siapa ya? Tadi aku dengar, jadi kalau kita jatuh, jatuhnya ke trampolin itu ya. Jadi mentalnya itu bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi teman-teman sekali lagi, jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita ya, dengan apa yang kita perbuat, itu akan kembali pada kita. Jadi ketika tadi Denny cerita bagaimana awalnya jatuh ya, tanda kutip di PHK karena memang kesalahan ya. Kemudian bisa bangkit kembali melalui jalan yang relatif hampir sama yaitu Adira tapi untuk posisi yang berbeda. iya betul. Nah, jadi terima kasih. Atau ada sesuatu yang mau kamu sampaikan ke teman-teman? Ya mungkin saat ini masih merasa ragu, merasa kurang semangat, merasa khawatir, merasa takut akibat pandemi COVID ini, mungkin bisa disampaikan sesuatu buat teman-teman Dan. Buat teman-teman aksi di seluruh Indonesia, eh, semua pasti bisa. Selagi kita berusaha, pasti ada jalan untuk menuju kesuksesan. Kemudian pesan saya berikutnya, jangan lupa sedekah dan
membantu orang tua. Walaupun orang tua kita mampu secara materi, tapi dengan kita sedikit menyisihkan uang kita kepada orang tua, itu membuat orang tua kita merasakan ketenangan bahwa dia berpikir bahwa kita tidak susah. Itu akan membuat rezeki kita bertambah. Itu saja pesan saya. Iya, menarik ya. Jadi teman-teman, kalaupun kita gagal ya dalam satu tahapan dalam hidup kita, mungkin oleh karena satu hal kita gagal dalam bisnis, kita gagal dalam pekerjaan, di PHK, atau menemui jalan buntu, jangan patah semangat. Jangan kemudian merasa dunia kiamat. Karena dari cerita Denny kita bilang, atau kita yakini bahwa ada masanya di mana kita bisa bangkit kembali. Dan soal orang tua ini menarik. Jadi satu hari saya pulang dari Jayapura, karena ayah saya meninggal di Jayapura, ya kemudian dimakamkan di AB Pura buat teman-teman yang di Papua, mungkin di Papua Barat, tapi ini Papua ya. Satu hari saya kembali ke Papua semata-mata ingin merenovasi makam ayah saya. Karena saya sudah punya kemampuan finansial, saya bilang makam ayah saya mau jadikan bagus. Karena selama ini cuma sekedar tanah gitu aja. Nah waktu pulang di pesawat ada yang bertanya, Pak Andi dari mana? Saya bilang saya dari Jayapura. Ngapain? Saya dengan sengaja membuat makam ayah saya jadi bagus. Kita kasih keramik apa. Tiba-tiba orang itu bilang gini, Pak Andi harus yakin bahwa anak-anak yang menjaga, merawat makam orang tuanya, rezekinya akan segera mengalir. Dan sejak saat itu, saya nggak bohong, rezeki saya besar sekali. Melampaui apa yang saya bayangkan. Jadi teman-teman, kasihlah orang tuamu, ya. Jangan menyesal nanti ketika orang tua nggak ada, kemudian kita menabur satu truk bunga di atas pusara orang tua kita. Udah nggak ada artinya lagi. Dia nggak merasakan kasih sayang kita pada saat mereka masih ada. Atau percuma air mata yang membanjiri pusara ketika orang tua tidak ada. Dan jangan sia-siakan makam orang tua, rawat, yakini bahwa rezeki itu akan datang. Jadi aku belajar banyak hari ini dari bagaimana penghormatanmu pada orang tua. Kita berikan aplaus untuk Sepria Denny dari Pekanbaru. Terima kasih Den. Terima kasih Pak. Boleh kembali